Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 3 Parepare. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR terkait mengatasi permasalahan siswa dalam proses pembelajaran. Metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Penyusunan cerita praktik baik atau best practice ini dilaksanakan pada aksi 3 hari Rabu tanggal 2 dan 9 November tahun 2022 dan pada aksi 4 pada hari Selasa 15 November 2022 dan Rabu 16 November 2022. Tujuan yang ingin dicapai: pertama, meningkatkan kemampuan memecahkan soal cerita melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Polya. 2. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui penggunaan media pembelajaran berbasis TIK seperti pemanfaatan LCD, pembuatan desain PPT dan video pembelajaran yang menarik, serta aplikasi Google Form pada penilaian di akhir pembelajaran. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 1. Peserta didik malas membaca soal berbentuk cerita. 2. Kemampuan peserta didik dalam mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika masih rendah. 3. Peserta didik kurang mampu menyelesaikan masalah soal cerita karena tidak memahami langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut. 4. Kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah karena guru terbiasa memberikan soal matematika langsung yang pengerjaannya tanpa melalui proses atau langkah penyelesaian. Guru tidak menggunakan model, pendekatan, dan metode yang tepat sesuai karakteristik materi pemecahan masalah atau soal cerita. 6. Guru masih terbiasa dengan pembelajaran konvensional. 7. Guru tidak memanfaatkan media pembelajaran seperti penggunaan LCD dalam pembelajaran karena menganggap bahwa persiapan untuk penggunaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. 8. Masih belum berkembangnya kesadaran guru tentang pentingnya peranan TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengapa ini penting dibagikan? Sebagai pengalaman berharga yang sudah dilakukan oleh penulis dengan harapan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang menyaksikan, serta menumbuhkan kesadaran dari dalam diri penulis maupun rekan-rekan guru bagaimana seharusnya guru yang profesional. Jangan hanya mengutamakan tuntutan jumlah jam per minggu, tetapi bagaimana guru dengan keprofesionalannya itu bisa meningkatkan kualitas, baik itu kualitas dirinya sebagai pendidik, kualitas pembelajaran, kualitas sekolah, maupun kualitas peserta didik yang dihasilkan. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini: 1. Sebagai pendidik yang memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. 2. Sebagai motivator dalam menumbuhkan motivasi serta semangat peserta didik dalam belajar. 3. Sebagai fasilitator dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik baik secara individual maupun kelompok dalam pembelajaran. 4. Sebagai evaluator dalam melaksanakan evaluasi terkait keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Tantangan yang dihadapi dari segi fasilitas atau SAPRAS. 1. Tidak tersedianya LCD dan speaker dalam kelas sehingga membutuhkan waktu dalam persiapan pembelajaran. 2. Suasana kelas kurang kondusif karena ruangan kelas yang panas. 3. Jaringan internet yang terbatas. Tantangan yang dihadapi dari segi peserta didik. 1. Kemampuan literasi peserta didik masih rendah. 2. Peserta didik tidak memahami langkah-langkah atau prosedur penyelesaian soal. 3. Peserta didik terbiasa menyelesaikan soal matematika langsung tanpa melalui tahapan atau langkah-langkah penyelesaian. 4. Peserta didik belum terbiasa dengan penerapan pembelajaran PBL di kelas. Tantangan yang dihadapi dari segi guru. 1. Kemampuan guru dalam mengelola waktu pembelajaran masih belum maksimal, sehingga masih ada langkah-langkah pembelajaran yang tidak terlaksana. 2. Guru belum terbiasa menerapkan model pembelajaran PBL. 3. Guru belum terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, baik itu penggunaan LCD maupun video pembelajaran. 4. Guru belum dapat memeriksa secara menyeluruh hasil evaluasi peserta didik di akhir pembelajaran. Dari tantangan yang ada, guru melakukan refleksi dan berkolaborasi dengan beberapa pihak, di antaranya peserta didik, rekan sejawat, dan pihak sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut menerapkan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang terdiri dari 5 sintaks pembelajaran, yaitu 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah yang kedua yaitu menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Polya. Hal ini dapat dilihat pada LKPD yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran. Langkah yang ketiga, menggunakan media pembelajaran berbasis TIK seperti pemanfaatan LCD, desain PPT, video pembelajaran, dan aplikasi Google Form di akhir pembelajaran. Yang terlibat dalam aksi ini yang pertama adalah guru, kedua peserta didik, ketiga pihak sekolah, dan yang keempat rekan sejawat. Sumber daya atau materi yang dibutuhkan. Yang pertama, kompetensi yang dimiliki oleh guru. Kedua, perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Dan yang ketiga adalah fasilitas seperti LCD, speaker, dan jaringan internet. Dampak dari aksi yang telah dilakukan memberikan hasil yang efektif dan dapat dilihat dari segi guru. 1. Guru sudah terbiasa menerapkan model pembelajaran PBL di kelas sehingga masalah pengalokasian waktu yang dianggap tidak cukup bisa teratasi. 2. Guru sudah terbiasa memanfaatkan teknologi termasuk penggunaan LCD. 3. Guru sudah mampu membuat video pembelajaran terkait materi yang diupload di channel YouTube. 4. Kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial yang dimiliki mulai berkembang. Dampak dari aksi yang dilakukan dari segi peserta didik. 1.
kemampuan literasi peserta didik meningkat karena soal cerita yang ditampilkan menarik. 2. Kemampuan menyelesaikan soal cerita peserta didik meningkat karena peserta didik sudah terbiasa menyelesaikan soal cerita dengan langkah-langkah penyelesaian menurut Polia. 3. Hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. 4. Peserta didik percaya diri tampil di depan kelas karena terbiasa melakukan presentasi. 5. Peserta didik antusias mengikuti pembelajaran. Dampak dari aksi yang dilakukan dari segi fasilitas. 1. Sekolah mulai menganggarkan dana untuk menyediakan kipas angin di dalam kelas. 2. Sekolah mulai memasang stang LCD yang digantung di beberapa kelas yang memiliki tingkat keamanan yang baik, sehingga nantinya guru tidak memerlukan waktu yang lama untuk menggunakan LCD dalam pembelajaran. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Respon saya sebagai peserta didik selama mengikuti pembelajaran adalah saya lebih mudah mengerti materi yang diberikan karena video-video serta penjelasan yang Ibu berikan sangat mudah saya pahami sehingga saya bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 3 mensupport dan mengapresiasi Ibu Farida Handayani yang menjalankan program PPG di SMA Negeri 3 Parepare, menjadi inspirasi buat guru-guru yang lain, terutama yang muda-muda. Yang kedua, bahwa memberi motivasi kepada siswa atau anak didik SMA Negeri 3 dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif dan inspiratif. Semoga Ibu Farida bisa menjadi inspirasi terhadap sekolah yang ditempati dalam program pembelajaran berkaitan dengan PPG tersebut. Pembelajaran yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 3 terkhusus mata pelajaran matematika, anak-anak sangat merasa puas dan sangat nyaman mengikuti pembelajaran dari apa yang dibawakan oleh Ibu Farida, apa yang dikemukakan dan teknik apa sesuai dengan materi yang dibawakan. Itulah yang membuat anak-anak menjadi senang dan nyaman. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan, dukungan pihak sekolah dan rekan sejawat, terutama ketersediaan fasilitas yang digunakan, partisipasi dan respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, kompetensi guru dalam menerapkan model pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat, serta mampu mengintegrasikan TIPEK sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar untuk mengatasi permasalahan. Pembelajaran yang saya peroleh dari keseluruhan proses yang saya lakukan adalah guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial, serta mampu mengintegrasikan TIPEK secara nyata dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar. Selain daripada itu, program pendidikan PPG yang saya lakukan selama ini memberikan keluarga baru bagi saya dari Sabang sampai Merauke. Adapun saran dan kritik dari dosen pembimbing, guru pamong, serta rekan seangkatan sangat membantu saya dalam merefleksi setiap kegiatan yang saya lakukan. Pendidikan sejatinya tidak mengajarkan pengetahuan, namun juga merangsang perkembangan ke arah yang lebih baik. Jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik pada setiap kesempatan yang kamu miliki
Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.